hari ini yang harus kita pertegas ngomong soal kota Palembang ini, nak dibawa kemana? Ya. Apakah kota Palembang ini nak kita bawa ke tempat pusat perdagangan? Ia seperti apa? Ya, apakah dia nak kita kalau Basong Jakarta itu CBD-nya atau tempat ekonominya yang khusus atau seperti apa? Ya. Karena di ujung kota Palembang ini yang arah apa Tanjung Api-Api itu kayak kek kan. Ya. Palembang ini nak mana men? Nah, kalau sudah dia di sana maju, Palembang ini cuma tempat tinggal. Ya. Kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brokers Blok 29 C Production. Ketemu lagi dengan kita bincang-bincang tokoh, berani bicara beda. Hari ini kita kedatangan narasumber, salah satu anggota DPR di kota Palembang, Kakanda Ruspanda Hasbullah Karibullah. Wah, aku ingat dengan Hasbullah ini. S1 Arsitektur. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, Kanda, mungkin teman-teman di rumah maupun yang lagi santai-santai belum kenal begitu dekat dengan Kakanda Ruspanda. Kalau yang lebih enaknya, lebih enjoynya Kak Panda ya. Kalau teman-teman biasanya panggil Kak Panda. Kalang-kalang aktivis, kalau ngobrol manggil kakak itu lebih nyamannya Kak Panda. Baik teman-teman media, dan itu sudah menjadi panggilan khas. Nah, mungkin teman-teman di rumah belum begitu mengenal Kanda. Silakan Kanda untuk bagaimana memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bernamakan Ruspanda Karibullah. Memang teman-teman baik di kampus maupun di kerabat di luar dan kawan-kawan penggiat lingkungan juga kemarin panggilnya Panda. Ya, Kak Panda tuh terlihat lebih imut ya. Kalau orang bilang apa binatang dari Jepang ya. Dan lebih untuk enak menghafal dan mengenalnya. Iya. Kalau awal mula dipanggil juga dari kecil memang panggilan Panda. Oh, memang rutinitas waktu dari kecil sudah dipanggil Panda. Ya. Memang di lingkungan keluarga juga tuh Pak? Di keluarga juga dipanggil Panda. Oke. Jadi artinya memang sudah melekat panggilan itu. Sudah melekat. Kalau dulu ada dua di Palembang ini, satunya Mbak Panda itu yang di Seripo kalau nggak salah. Oh, itu ya. Wartawan senior, Pak. Ya. Oke, Kanda. Jadi kita sedikit berbicara hari ini. Kanda diamanatkan sebagai anggota DPRD Kota Palembang, di mana ini kurang lebih kalau tidak salah hampir 3.500 ya konstituen Kanda pasca duduk kemarin. Itu dapil 4 Kanda ya. Dapil 4 itu terdiri dari Kecamatan Kalidoni, Sako, Sematang Borang. Memang itu tempat wilayah rutinitas Kanda masih kecil atau memang besarnya di wilayah tersebut? Kami hijrah ke Palembang keluarga besar di tahun 1991. Itu dari kabupaten kemarin masih satu, itu Batu Raja, Kecamatan Martapura. Hari ini menjadikan ibu kota di Oku Timur. Oh iya. Nah, hijrah ke Palembang karena mengingat di antara keluarga udah mulai banyak yang kuliah, jadi hijrah orang tua kedua-duanya pegawai negeri, satunya guru, satunya pegawai negeri di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, hijrah langsung tinggal di Kecamatan Kalidoni di Kelurahan Bukit Sangkal. Sampai dengan melangsungkan pernikahan baru hijrah ke daerah Sematang Borang. Artinya memang
pada waktu saya kelas 1 SMP sudah cukup menjadikan kampung halaman lah di daerah Bukit Sangkal. Berarti memang masa-masa kecilnya, masa-masa remaja dihabiskan memang di wilayah Kalidoni. Ya. Nah, itu tamat SMP, SMA, masuk kuliah itu Muhammadiyah kan ya? SMP-nya SMP 4 Palembang, SMA 10 Palembang di Bukit, kuliah di Muhammadiyah. Oh, kuliahnya di Muhammadiyah. S1 arsitektur. Ya. Artinya memang spesialis sebenarnya untuk membangun. Insya Allah. Ya, jadi mungkin rutinitas Kanda di Palembang ini sudah banyak dikenal masyarakat. Ini kita belum berbicara Kanda menjadi anggota dewan ya. Memang kami sebelum ketemu dengan Kanda mungkin sudah mencari informasi bahwasan memang rutinitas Kanda di lingkungan wilayah Kanda memang terkenal karena orangnya memang suka gotong royong ya. Sebagai hari ini menjadikan pegang amanat, tentunya juga bagian dari untuk meneruskan amanat itu. Oh, ya. Berarti memang maksud saya sebelum menjadi anggota dewan memang sudah ada potensi dalam diri itu untuk bagaimana mengimplementasikan diri terhadap masyarakat, membaur lah seperti itu. Dan hari ini alhamdulillah diberikan amanat sebagai anggota DPR Kota Palembang, Komisi 3 kan ya. Ini Komisi 3 bermitraan dengan infrastruktur ya. Itu dinas apa saja itu kan? PUPR, PRKP, Dinas Kebersihan Kota, Pemadam Kebakaran, Bapeda. Oh, berarti dinas-dinas yang memang untuk membangun Kota Palembang hari ini. Nah, sebelum kita membahas kinerja DPR maupun pemerintah kota, saya penasaran ingin bertanya semasa Kanda kuliah. Nah, ini menarik. Tentu kalau melihat dari sekarang Kanda itu kalau bahasa orang-orang anak-anak aktivis itu seperti anak pergerakan karena ini. Nah, itu di masa di kuliah aktivitas Kanda itu banyaknya di mana itu? Kalau dulu ada guyonan, organisasi jangan sampai mengganggu kuliah, atau katanya gini, guyonannya prioritasnya di organisasi, kuliah yang kedua. Tapi tidak sekarang. Artinya kalau sekarang kuliah utama, organisasi pendukung. Nah, kalau kita dulu memang di 24 jam, hitungan waktu satu hari, 18 atau 16 jam itu di organisasinya. Artinya sebagian dari perjalanan di kuliah itu kita berkecimpung di organisasi kemahasiswaannya. Kalau dulu kan memang mungkin beda dengan hari ini. Kita bisa tinggal di kampus, bisa mengorganisir kawan-kawan mahasiswa itu lebih kuat dengan waktu yang intensitasnya banyak. Nah, kalau sekarang kan batas-batasan waktunya kan dibatasin sampai jam 5 sudah pulang. Kalau kita kemarin kan masih banyak waktu yang bisa pasca itu bisa kita pakai untuk ngobrol, malam bisa kita untuk konsolidasi gitu. Karena mahasiswa zaman dulu itu memang rutinitas dan aktivitas di kampus itu full. Terlepas adanya mata kuliah atau enggak, memang rutinitasnya sepenuhnya ditumpahkan di dalam lingkaran universitas, termasuk dalam berorganisasi kan ya. Itu sempat ikut organisasi apa saja di kampus kan? Memang kalau kami dari himpunan jurusan. Oh, memang sudah ada dari himpunan jurusan. Himpunan jurusan di tahun pertama, masuk di tahun kedua ikut pemilihan yang waktu itu pemilihannya langsung. Jadi seluruh mahasiswa arsitek itu mendapatkan satu hak suara untuk memilih siapa yang menjadi ketua. Waktu itu transisinya
kebetulan di atas satu tingkat di kami itu tidak ada yang mencalonkan diri karena mungkin ada hal yang soal kemauan kan, Ya, karena sudah ikut di kepengurusan sebelumnya. Iya. Jadi pada waktu itu kebetulan mungkin dalam posisi pendaftaran tidak ada yang mendaftarkan diri, maka pada waktu periode kami. Oh, berarti langsung disambut oleh periode Ya, kakak. periode kami. Nah, pada waktu itu langsung melakukan pemilihan suara, pemilihan satu orang one man one vote, dan alhamdulillah terpilih dengan beda suara yang 20 atau 15 sekitar itu. Karena jurusan arsitek itu tidak terlalu banyak. Kurang lebih antara 100 sampai 200 Jumlahnya. Untuk keseluruhan. Oh, berarti artinya pada waktu itu memang selisih suaranya itu sangat bergengsi. Dan kami salah satu jurusan yang menjunjung tinggi demokrasi karena udah langsung pemilihan langsung, tidak mewakili perwakilan. artinya dulu Muhammadiyah itu kalau pengingat kakak itu kalau lihat sekarang posisi Universitas Muhammadiyah itu tidak adanya BEM. Pada waktu kakak menjadi mahasiswa itu memang sudah tidak ada atau memang tidak pernah ada? Jadi kalau cerita itu memang tidak salah Wong untuk ngomong. Jadi setelah di jurusan 1 tahun setelah itu ikut di kepengurusan Presiden Mahasiswa Bung Yones Tober Simamora. Setelah pasca itu kembali lagi ke teknik sebagai Dewan Pimpinan DPM-nya. Ya, DPM-nya. DPM-nya di pada waktu itu, dan pada waktu saya DPM presiden mahasiswanya itu Chandra Maros dari Pertanian. Oh, berarti UMP itu sempat ada ya BEM ya? Oh, ada. Jadi kalau di BEM itu yang pertama kali itu Firdaus Hasbullah. Oh. Yones Tober Simamora dari teknik, terus Chandra Maros dari Pertanian. Setelah itu suksesi saya menyalurkan diri dan saya menang untuk jadi BEM eksekutifnya di Muhammadiyah. Oh, berarti selanjutnya sudah kakak BEM, selanjutnya kira-kira itu sudah kakak yang tidak ada lagi BEM-nya apa? Nah, gimana putusnya itu? Itu memang karena kami kemarin ada hal yang persoalan internal di antara mahasiswa dengan pimpinan kampusnya pada waktu itu yang cukup alot, dan diakhiri dengan masa jabatan pada waktu itu sudah 1 tahun lebih, dan bukan dituntut, dan kebetulan memang mata kuliah dan sudah waktunya untuk wisuda. Dalam proses itu. Nah, karena kan kitohnya tentunya tidak ngomong soal di organisasinya, karena kita adalah sebagai mahasiswa, terus balik ke rohnya adalah bagaimana mendapatkan gelar sarjana harapan orang tua untuk menuntaskan studinya. Nah, balik ke organisasi itu memang kita menyadari pada waktu itu bahwasannya transisi setelah kita memang tidak kita persiapkan, karena kita meyakini itu akan diambil alih oleh pimpinan kampus. Dan kita meyakini bahwasanya kampus akan meneruskan transisi ini dan melakukan pemilihan yang baru. Nah, teman-teman kemarin sudah melakukan mencoba sebetulnya. Artinya di bawah-bawah kita, adik-adik kita sudah mencoba untuk mempersiapkan pemilihan presiden mahasiswa secara langsung. Artinya pemilihan langsung yang dilakukan dari fakultas-fakultas yang lain. Aman tidak salah saya yakini itu 2 kali melakukan percobaan untuk bagaimana menghidupkan lagi BEM ya. Nah, tapi inilah dinamika kampus Muhammadiyah yang menurut kami cukup luar biasa lah ya dalam. Saya menurut saya menarik Muhammadiyah ini.
BEM ini sulit untuk dihidupkan kembali, tapi justru yang lebih bersinarnya IMM dan organisasi kejurusan. Bahkan di setiap acara-acara teman-teman kemahasiswaan itu yang lebih intensitasnya lebih tinggi itu IMM untuk Muhammadiyah. Apa Anda pernah ikut IMM atau memang otomatis kalau masuk Muhammadiyah menjadi anggota IMM? Tidak betul juga itu, tidak betul juga itu. Memang kalau IMM ini kan kita strukturnya sampai dengan nasional. Jadi kalau dalam integritasnya atau eksistensinya itu terbangun tersendiri. Oh, berarti memang sudah ada terbentuk dari lama sebelum adanya BEM ataupun sudah dan BEM. memang kebanyakan dari kita adalah kayak kami juga sebagai kader IMM. Tentunya tidak menafikan antara IMM sama eksekutif BEM eksekutifnya kawan-kawan mahasiswa, tidak. Kita harus juga bisa membedakan. Dan memang ini yang keunikan kami, dan saya juga melihat di Muhammadiyah hari ini juga tergelitik sebetulnya kami sebagai alumni untuk mengingatkan. Tapi kami juga mengetahui batasannya ini adalah ranahnya dari pihak pembinaan dari Muhammadiyah sendiri. Iya, dari kampus sendiri. Sebetulnya PR3-nya atau kalau sekarang ini mungkin wakil rektor ya. Ya, wakil rektor. Wakil rektor dalam hal ini kemahasiswaan yang harusnya mampu untuk mengkonsolidasikan lagi. Iya, sehingga mampu hidup kembali kan. Kembali. Karena ini juga bagian dari keberlangsungan dari pencitraan dari kampus Muhammadiyah itu sendiri sebetulnya. Kita juga sering ngobrol sama teman-teman alumni dan pernah juga menyampaikan ini ke pihak rektorat untuk supaya memulai untuk menghidupkan lagi mendorong BEM, lagi menghidupkan BEM ini karena bagian dari penilaian juga menurut kami kampus-kampus yang akan besar itu juga organisasi internal kampusnya juga harus ada ya. Memang kami menyadari BEM fakultas itu yang hari ini hidup. Iya, itu yang lebih menonjolnya di situ. Menonjol gitu. Artinya memang kita harus akui dinamika UMP frekuensinya tinggi dibandingkan dengan universitas-universitas lain. Karena itulah kenapa pihak rektorat masih kekhawatiran menurut aku secara subjektif ya. Iya. Kalau saya sempat dengar dulu untuk menghidupkan BEM itu, waduh, suhu panasnya, demokrasinya tinggi. Kalau cerita-cerita dari teman-teman kan. Namun kita doakan saja, mungkin insya Allah ke depan mampu untuk terbentuk lagi. Cukup lama itu juga yang kami cukup lama juga kami merasakan bosan ketidakberadaannya dari BEM ini di Muhammadiyah. Tapi dalam waktu itu juga karena kesibukan kita juga pasca student day Muhammadiyah itu juga harus berjibaku untuk membangun karir lupa juga hari kemarin. Hari ini diingatkan lagi, mungkin besok kami akan juga koordinasi atau komunikasi dengan pihak rektorat untuk mengingatkan bahwasannya pengkaderan atau juga organisasi kampus BEM ini sangat penting. Satu, untuk eksistensi mahasiswa sendiri dan kampus. Yang kedua adalah tempat pembelajaran. Iya, penempahan diri. Untuk calon-calon pemimpin ke depannya. Benar. Dan ini harus diingatkan kelalaian ini. Nah, mungkin karena merasakan berkiprah di BEM, IMM. Nah, ini sehingga ini menjadi modal kakak dalam hal mencoba mengakselerasikan diri, mengimplementasikan diri, majulah untuk mencalonkan diri kemarin anggota DPR. Nah, terpilih dengan konstituen kurang lebih 3.800 ya, 3.200 ya, menurut saya cukup banyak. Kalau untuk kota itu cukup banyak, tapi kalau kabupaten ya standar. Tapi kalau untuk kota Palembang itu luar biasa. Mengingat hari ini penduduk kota Palembang ini hampir 1,1 ya.
1,1 T. Artinya tingkat kepadatan penduduk itu menjadi ukuran bahwasanya amanah ini diembankan kepada kakak untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, baik itu tentang pembangunan maupun lingkungan, semua terangkum menjadi satu, bagaimana diamanatkan ke kakak yang hari ini posisi anggota dewan. Nah, mengingat kembali hari ini Kota Palembang ini untuk 2021 dan 2022 ini sudah disahkan APBD-nya 3,8 T kalau tidak salah. Dan ini menjadi sorotan menurut kami. Justru dari saya dengar, sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman aktivis, Oktawar, ini Kota Palembang ini bagaimana pendapat kakak? Betul tidak atau sepakat tidak kakak dengan krisisnya pembangunan sebenarnya Kota Palembang ini? Hampir semua orang berbicara untuk jembatan itu, orang banyak berbicara bahwasannya tidak menggunakan APBD, APBN. Itu gimana? Apa betul atau gimana pendapat kakak? Jadi kita harus objektif dulu dalam menilai Kota Palembang hari ini. Ini bukan hal yang tidak kritis, tapi ini konstruktif menurut aku. Ya. Yang pertama adalah 2019 kita dilantik, dalam prosesnya ada berjalan pada waktu untuk ngomong soal 2020. Pada waktu 2020 dalam perjalanannya di awal Maret kita melakukan ada namanya COVID-19. Ya. 2021 masih ada efek dan COVID. Nah, dalam fase 2000 dalam prode kami ya, dalam prode kami 2019, 2020, 2021, 2022 dalam fase pembangunannya ini baru berjalan 2-3 bulan dalam kami terpilih. Ya. Artinya setengah tahun lah kami terpilih, baru akan melihat pembangunan. Pada waktu akan berjalan berlanjut COVID. Oh. Nah, jangankan soal anggaran pembangunan, dari semua hal pun juga kita melakukan refocusing. Tapi seperti ini sebetulnya tidak saya betulkan kalau pembangunan di Kota Palembang ini tidak ada. Ya. Tapi tidak bisa terlihat besar karena persoalannya memang anggarannya tidak terlalu besar. Oh. Berarti tentu tidak akan kelihatan karena sebarannya di 107 kelurahan di 18 kecamatan. Kalau dibagikan ke RT-RT pembangunan yang kecil-kecil itu ada 4.000 lebih kurang RT-nya. Artinya kalau kelihatan 4.000 itu satu-satu nggak akan kelihatan. Oh, artinya memang untuk pembangunan skala besar memang kemarin sempat menjadi refocusing akibat adanya COVID, sehingga namun tidak mengurangi porsi pembangunan kecil-kecil kan, seperti jalan atau kita dorong kemarin, kalau tidak ada pembangunan di Kota Palembang, maka UMKM yang kelas menengah ke bawah itu akan mati. Nah, kenapa harus kita dorong ada pembangunannya? Supaya UMKM atau juga yang punya kemampuan usaha pelaksanaan itu tetap berjalan. Iya. Dan itu tetap berjalan, tapi tidak bisa kelihatan besar. Iya. Memang anggaran sedikit, wilayah yang sebarannya besar. Nah, itu juga harus menjadi catatan. Kalau dilihat kacamata dengan dilihat bahwasanya tidak kelihatan, memang betul. Tapi kalau dilihat satu persatu itu akan kelihatan. Nah, itulah kalau kita ngomong soal perdapil, maka boleh saya katakan pembangunan itu sudah mulai maraton lah ya. Maraton dilakukan oleh kawan-kawan untuk mendorong pembangunan itu di dapilnya masing-masing. Menjaga tetap harus ada. Ya, artinya anggota DPR hari ini sedang memaksimalkan di saat kondisi kita masih dalam kondisi COVID, namun berupaya dapat mengakselerasikan pembangunan walaupun tidak besar tapi ada kecil. Dan ini juga menjadi tolak ukur karena banyak yang beranggapan ya
Pak Wali Kota hari ini bersantai-santai saja, terlihat tidak seagresif beliau semasa masih satu periode. Nah, dan ini persoalan-persoalan ini terus bergulir di kalangan masyarakat ini. Untuk saya di Kota Palembang, ditambah lagi hari ini curah hujan tinggi, banjir ada di mana-mana, dan ini tentu akan menjadi kritikan-kritikan. Terlepas itu belum sampai atau belum, anggota DPR hari ini pasti sudah tahu itu, sudah mampu untuk membaca frekuensi itu. Kira-kira langkah apa untuk teman-teman DPR ini, termasuk kakak sendiri itu? Jadi kita tidak coba ngomong soal nak bela Pak Wali atau bela Pak Wali. Sebetulnya ini Pak Wali juga harus paham dan dia harus sadar sebagai dia pemimpin. Tapi kita melihat dia punya anak buah yang namanya kepala dinas. SKPD, OPD. Dan aku melihat kepala dinasnya sudah berjibaku. Nah, kalau memang butuh pencitraan atau butuh dia tampil, itu sudah dilakukannya. Tapi menurut aku tidak ada masalah dengan tampil itu. Baik sekda, walaupun wali kota, wakil wali kota yang tampilan ketika ada banjir besar turun, nah itu tidak. Kalau masyarakat cuman pengennya melihat mereka turun dengan janjian pengen itu seperti Pak Gubernur kemarin yang turun langsung bla 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 itu, menurut aku juga harus ada tindak lanjut seperti apa. Iya, betul. Nah, kalau Pak Gubernur kemarin dia turun, dia melihat, dia besok akan bantu Kota Palembang itu soal mengatasinya. Nah, itu kita kejar. Apa rencana Pak Gub? Akan kita sinergikan dengan pembangunan Kota Palembang. Nah, jadi yang harus kita kejar itu adalah gerakannya itu berbentuk apa itu, programnya seperti apa. Ketika turun, ya itu planningnya sudah ada ke depan. Oh, ini pencegahannya seperti ini. Jadi kalau Pak Wali juga turun hanya melihat baik tapi tidak kasih tindakan gerakan program ke depan, itu apa menurut kami? Baguslah Pak Dinasnya baik yang turun. Makanya terkesannya timbulnya pemikiran masyarakat itu bahwasannya Pak Wali Kota hari ini bersantai-santai saja. Itu kan yang timbulnya akibat dari di mana minimnya pembangunan yang kakak tadi bilang ada tapi tidak terlihat. Masyarakat ini kan secara umumnya kadang-kadang melihat yang besarnya saja kan. Iya. Nah, maka itu sehingga tersimpulnya frame pemikiran bahwasan dalam pemikiran masyarakat sudah santai saja lah Pak Wali Kota tidak ada lagi bisa untuk nyalon. Nah, sehingga terbentuknya seperti itu. Nah, apakah ini saya pikir hari ini bermunculan sosok-sosok yang merasa mampu untuk menukangi atau membangun Kota Palembang ini hari ini. Begitu survei ada, pokoknya adalah orang-orang yang berpikiran bahwa kota ini mampu mereka bangun. Nah, terlepas ini wawasannya politik, tapi ini menjadi sorotan penting untuk anggota dewan. Kenapa kami pikir sorotan penting anggota dewan? Ini momen yang pas untuk anggota dewan bagaimana menjalankan 3 peran penting anggota dewan hari ini. Ketika pemerintahannya lemah, maka ini menurut saya momen yang pas untuk anggota dewan melakukan 3 hal ini, yang dimana ada budgeting, pengawasan. Nah, hari ini saya pikir menurut kakak sendirilah kira-kira yang sudah dilakukan untuk kawan-kawan DPR ini bagaimana untuk mengepres yang tadi anggapan masyarakat ini bahwa pemerintah Kota Palembang ini sedikit lambat. Nah, kira-kira seperti apa yang menjadi sangat vital dalam fungsi DPR ini, di mana ada penganggaran, pengawasan, dan pembuatan aturan. Nah, untuk Kota Palembang hari ini itu upayanya seperti apa Kanda yang sudah dilakukan oleh teman-teman atau khususnya Kanda sendirilah? Kalau ngomong soal pengawasan, kemarin waktu hari Sabtu pulang dari Jakarta, saya lewat di Soekarno Hatta menuju ke Musi 2.
poligon. Poligon. Ya. Terus di sisi kiri jalan Nurdin Panji. lewat Soekarno-Hatta ke Simpang 4 Parameswara itu, saya melihat ada pembangunan jalan dan ada di sisi kirinya ada box culvert untuk saluran air. Terus karena keinginan tawan saya dan menurut saya itu adalah bagian drainase yang cukup besar dan saya melihat box culvert yang kecil, maka saya teleponlah ke Kabid SDA-nya Ibu Marlina. Terus diangkatnya, Ibu Marlina, saya mau tanya, ini yang harusnya saluran airnya besar, kenapa ada box culvert ini yang menurut aku tidak sesuai dengan kapasitas yang hari ini yang kulihat. Tapi ternyata pada waktu itu beliau nyampaikan untuk sementara Pak, karena di tahun 2022 saluran airnya akan kita perbesar. Nah, itu salah satu contoh ngomong soal pengawasan yang kami lakukan. Sama hal dengan lampu jalan, kami sebagai mitra kami itu kalau di WA pribadi maupun grup-grup ngomong soal lampu pemukiman banyak yang mati, tidak menyala, bla bla bla. Dan kami pun juga setiap waktu kapanpun masyarakat meminta akan kami laporkan ke pihak lampu jalan, ke Perakapit. Nah, ini salah satu bentuk bagian dari pengawasan. Juga sebagian bentuk untuk menjawab keinginan masyarakat pada hari ini dan pada waktu itu. Nah, terus soal penganggaran, budgeting. Tentunya juga soal budgeting ini kan yang lebih menguasainya ada OPD-OPD yang bersangkutan. Tapi dalam budgeting ini juga kami juga melihat kebutuhan-kebutuhan yang menjadikan prioritas. Yang menjadi melihat prioritas. Kondisi hari ini. Kalau kondisi hari ini tidak memungkinkan, kenapa harus dipaksakan? Tentunya dalam hal budgeting ini menurut kami juga karena APBD sumber PAD kita tidak cukup signifikan, tentunya juga kita menyadari budgeting di OPD ini juga menyesuaikan. Tidak ada juga hal yang luar biasa atau hal yang lebih dengan keadaan seperti ini, tidak ada. Artinya sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan apa yang kita lakukan hari ini. Nah, itu yang dua hal yang menurut kami harus. Artinya antara kebutuhan masyarakat dan pendapatan daerah dan sekaligus penganggaran itu seimbang. Tapi untuk pendapatan daerah Palembang ini berapa sih? Nah, itu juga dalam satu tahun. Itu juga yang tentunya jadi PR Pak Wali dan Kepala BPBD yang baru. Karena punya apa namanya itu baru, ada nilai positifnya adalah bagaimana untuk meningkatkan. Ada pergantian kemarin. Nah, artinya kalau pergantian kepala BPPD ini yang dari lama dengan yang baru ini, ekspektasinya adalah harapannya adalah kinerjanya lebih baik, pendapatannya lebih maksimal. Bukan berarti yang kemarin tidak maksimal. Karena kondisi Covid 2 tahun dia mimpin, mungkin tersendat-sendat, tentunya mempengaruhi pendapatan. Usaha-usaha banyak yang tutup dan bla bla bla. Tapi hari ini 2022 ini aku melihat hari ini kita kesini pun juga aku lebih sejam lebih jalan. Setiap sudut tempat anak sekolah sudah sekolah. Artinya melihat ekonomi sudah memulai di awal tahun yang baik lah. Kita berharap ini menjadikan harapan kita sampai dengan seterusnya. Amin. Nah, itu sebagai tentunya budgeting ini pendapatan Kota Palembang ini 1,070 tidak salah. Artinya 1 triliun 70 miliar. Dalam 1 tahun itu. Dalam 1 tahun. Itu rencana target yang ingin dicapai oleh BPBD Kota Palembang dan tentunya harapan juga Pak Wali gitu kan. Nah, di sini yang menjadikan tuntunan hal yang baru ini harus dilihat soal kinerjanya, soal
eksistensi dan integritasnya yang Ya. harus mereka lakukan. Kapo itu ku ngomong ke bahwasannya kalau pergantian ini tidak dilakukan dengan punya integrasi, punya eksistensi, punya apa kredibel, tidak punya kompetensi, maka tidak akan bertingkat, tidak akan menambah dari targetan dan harapan apa baik pemerintah, masyarakat dan kita di DPR. Harapannya memang harus segera bertransformasi lah. Ya, Dari yang lama ke yang baru, harapannya yang pasti ke depan pendapatan Kota Palembang ini lebih baik dari yang sebelumnya. ya. Karena baru ini ekspektasinya harus main itu. Iya. Kalau kita baru-barunya pengennya lebih. Kalau tidak sama dengan yang sebelumnya, udah satu ganti. Iya. Atau ganti lagi yang baru yang punya ekspektasinya lebih tinggi kan? Iya, benar. Sekarang kita lanjut ke peraturan. Nah, Pembuatan peraturan. ya ini yang ketiga soal legislasi. Nah, tentunya di dalam pembuatan legislasi ini sekarang sudah ada turunan juga apa undang-undang cipta lapangan Cipta Kerja. Nah, penyesuaian peraturan-peraturan daerah yang hari ini bisa dirampingkan atau bukan dirampingkan dengan peraturan yang merujuk aturan yang baru. Ya. Nah, karena kita memang tidak di legislasi, memang sedikit banyak kita mengetahui. Sudah ada beberapa aturan perda-perda yang dibuat oleh pemerintah Kota Palembang. Yang kita pernah tahu, yang pernah kita ikut adalah peraturan daerah soal pajak. Bagaimana pendapatan pajak itu bersumbernya dengan 11 sektor pajak yang dilakukan oleh BPD dengan ada presentasinya yang menurut kami juga penting ada penambahan. Ya. Yang tadinya 10% jadi 15%, yang tadinya 15% jadi 20%. Nah, itu sudah berlaku di dan sudah berlaku sebetulnya tahun-tahun kemarin karena kondisi kita Covid agak tarik ulur lah ya. Dan kalau bahasa kawan-kawan itu namanya itu kearifan lokal. Kearifan lokal itu ya bukan berarti mendasbihkan atau menyediakan aturan yang ada, tapi melihat kondisi yang ada, bayar pajaknya kan. Jadi kalau dia cak makan tadinya harus kita tahu dia kearifan lokal itu ya kondisinya seperti apa ya. Penilaiannya ada itu BPD yang punya. Ya kan, saya lihat hari ini memang sudah untuk di rumah makan, di toko-toko besar itu sudah ada potongan pajak 10%. Nah, tapi untuk UKM kecil itu tidak berlaku artinya. Atau gimana ini? Oh tidak. Bukan tidak berlaku. Kalau BPD itu ngomongnya itu ada dia standarisasinya. hitungan global. Oh, hitungan gelombang pendapatan. Kalau UMKM itu ada nilainya di atas berapa modalnya dia pakai kearifan lokal itu. Oh gitu. Artinya ada spesifikasi tersendiri. Ada itu. Jadi kalau yang memiliki modal sekian itu sudah ada presentasinya. Itu. Kategorinya artinya masuk atau tidak itu ya. Jadi kalau yang kayak rumah makan di pinggiran, di angkring atau yang kita anggap pinggiran lah, tapi notabene-nya modalnya besar, itu 10%. Nah, itu tergantung artinya antara modal dan pendapatan. Juga tapi kelasnya kelas besar UMKM kan. Tapi kalau yang UMKM kayak gerobokan atau yang malam baru keluar yang mie goreng, nasi goreng, nah itu juga kita juga paham itu kearifan lokal lah yang modalnya paling cukup untuk hari ini, untungnya untuk besok gitu kan. Baru belanja lagi. Kita juga harus paham itu. Ya, jadi yang memang yang menjadikan kewajiban itu adalah UMKM juga di mungkin pinggir jalan juga, tapi omsetnya, pendapatannya dan modalnya yang dianggap rata-rata sudah ada kategorinya itu kan. Nah, hari ini saya lihat untuk Kota Palembang ini sudah ada berapa titik ini terkait tilang elektronik ini. Apakah sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian? Apakah memang Kota Palembang ini sudah siap atau memang sudah lagi gimana itu menurut kakak? Sebetulnya satu sisi sebagai kemanusiaan kita senang ya karena ini membuat kita disiplin. Secara pribadi ini nyoba. Tapi kalau soal sosialisasinya kan sudah setengah bulan yang lalu lah ya. Memang kalau yang baru ini kita biasanya kaget lah ya. Kalau bahasa kagok, bingung gitu. Apalagi kayak tagihan di rumah. Tentunya menjadi
eh, proses sosialisasinya yang menurut kami agak diperpanjang lah. Iya. Pertama, artinya pemerintah juga, Kasar Lantas juga, Dinas Pendapatan Provinsi juga kan tidak serta-merta ini menjadikan ajang hal yang seperti apa. Tapi sebetulnya ini adalah untuk pencegahan, Iya. untuk pencegahan kita pengendara, Iya. baik juga kita yang dikendarai atau kita yang bawa dewe. Ya, soalnya kemarin saya baca berita itu sudah hampir 3.000 surat tilang itu sudah dikirim ke masing-masing. Artinya dalam waktu 1 bulan saya pikir sudah aktif mulai dipromosikan kejar-kejaran itu sudah ada 3.000 lebih pelanggaran. Nah, artinya memang tinggi tingkat ketidakdisiplinan masyarakat kita. Nah, tentu ini kemajuan menurut saya, kemajuan dalam hal dalam kota lah. Nah, ini kemajuan. Nah, saya sependapat juga setuju bahwasannya memang sudah seharusnya kita hari ini berpola disiplin. Namun hari ini saya pikir ini tentu selain dari peraturan dari ini Kapolri, kepolisian, tentu ini ada berkaitan dengan DPR. Nah, ini apakah sempat ada dibahas di DPR? Kalau ini sebetulnya kan levelnya tidak di kota. Tidak di kota ya? Tidak di kota, artinya ketidaktahuan aku juga pribadi, sebetulnya kalau efeknya adalah bagaimana mendapatkan income baru bagi pemerintah. Efeknya yang sebetulnya dari segala hal ini. Tapi lebih utamanya lagi adalah untuk kita lebih tertib dan lebih disiplin. Tapi satu sisinya lagi, kalau kami pemerintah ini ya bagi hasilnya juga dapat. Artinya aturan ini liniernya dari atas. Suka tidak suka ya. Berarti aturan ini memang sudah turun dari atas kan. Kita daerah mengikuti ya, Pak. Nah, terus adakah perda-perda yang memang sudah dibahas di DPR, khususnya Komisi 3 atau teman-teman DPR lain lah ya, yang memang hari ini perda ini memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang kedua, seperti yang kita lihat, perda-perda ini, aturan-aturan daerah ini terkadang banyak sekali bertentangan dengan undang-undang. Yang di atas seperti ini, perda seperti ini. Dan terus juga sosialisasi dan implementasi di bawah terkadang itu tidak berfungsi betul terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Itu menjadi ini. Contohnya saja seandainya perda kebudayaan hari ini, perda kebudayaan yang hari ini justru hari ini di Kota Palembang kebudayaan ini seperti tidak dinaungi secara maksimal. Ada yang kebudayaan yang maksudnya wadahnya itu tidak terakomodir, sehingga tidak termaksimal adanya perda kebudayaan namanya itu. Nah, itu seperti apa menurut Anda? Apakah memang pada saat ingin membuat peraturan itu ada uji dulu ke masyarakat atau ada survei dulu bagaimana apa kebutuhan ini memang pas untuk masyarakat ketika kita membuat perda ini, itu seperti apa itu? Ini konteks perda kebudayaan ini provinsi apa kota? Kalau setahu saya setiap daerah ada kebutuhannya masing-masing. Kalau tadi kebudayaan itu kan contoh, Kak. Nah, maksud saya dalam DPR membuat aturan itu kira-kira apakah memang itu disurvei dulu ke masyarakat? Oh, bahwa masyarakat ini butuh seperti ini, maka kita harus membuat aturan seperti ini, atau seperti apa itu? Perda itu kan turunannya ada dari DPR, ada dari pemerintah, dari OPD yang bersangkutan. Nah, kalau OPD yang bersangkutan tentunya sudah melakukan naskah akademik NA yang dibuat oleh mereka. Diajukanlah ke badan legislatif, badan perda di DPR. Ditelaah dan dikomunikasikan di mana apa urgensitas yang lihat hari ini, apa juga kepentingannya, apa pemerintah legislatif dan masyarakat untuk ke depan, tentunya dibahas di situ. Nah, contohnya hari ini adalah perda bagaimana pemilihan RT di RT
dan RW-RW yang ada di Kota di Kota Palembang. Nah, hari ini kan sudah ada perdanya RT RW itu 5 tahun satu periode. Satu periode 5 Hari tahun. ini kan sudah mulai habis masa berlakunya. Nah, masa bakti RT RW Palembang. Palembang. Nah, tentunya pakai perda yang baru. Perda yang baru. Nah, perda yang baru ini turunannya seperti apa? Nah, ini yang harusnya Dibahas, ya. yang harusnya dibuat. Apakah petunjuk teknisnya atau perwalinya? Ya. Ngapa? Bahwasannya dia tidak boleh lebih dari 2 periode. Nah, itu berlakunya 2 periode itu pada perda yang sekarang atau sebelumnya. Nah, tapi kalau sebelumnya artinya dia 2 periode tidak pacak lagi. Hari tidak pacak nyalon lagi. Nah, persyaratannya apa? Minimal SMA. Ini sudah menjadi ketetapan. Sudah itu juga domisili setempatnya dia sudah minimal 1 tahun tinggal. Itu dia harus pertegas Dipenuhi, ya? di petunjuk teknisnya atau perwalinya. Nah, artinya peraturan-peraturan ini yang disampaikan tadi adalah sesuai dengan kebutuhan pada hari ini. Artinya memang ada uji kelayakan dulu di masyarakat. Ya, Kira-kira kebutuhannya seperti apa? Apakah pas atau tidak? Karena naskah akademik itu kan tentunya melalui proses-proses penelitian atau research yang dilakukan oleh pembuat akademiknya dengan OPD yang bersangkutan. Ya. Jadi kalau OPD punya pemikiran seperti apa dituangkan sama naskah akademiknya yang tertulis secara konsep dan kebutuhan seperti apa dibuatlah perdanya. Ya. Turunan-turunan kegiatan-kegiatan seperti apa, Ya. aturan-aturan seperti apa, maka diperdakan. Kalau clear ya baru dipansuskan untuk Ya. pendetilan pasal per pasal dan kebutuhan seperti apa dilihat. Apakah ini kepentingan ini hanya untuk eksekutif B apa untuk masyarakat orang banyak. Nah, itu ditelaah di pansus itu. Jadi ini juga harus menurut saya sedikit, karena hari ini kalau survei kemarin saya baca itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR baik itu DPR RI, provinsi, kabupaten kota itu turun. Dia mungkin terpengaruh dari media sosial, isu-isu ini sehingga membuat kepercayaan itu turun. Nah, hari ini dari tadi kita sudah ngobrol bahwasannya ini yang sudah dilakukan oleh DPR, bahwasannya mulai dari pengawasan, penganggaran, pembuatan aturan, artinya kinerjanya ada jelas ini. Nah, namun yang saya pengen tahu hari ini dalam hal DPR yang menepis hari ini, yang banyak beranggapan dari baik itu masyarakat, ini money politik ini kira-kira menurut kakak itu bagaimana harus kita menghindarinya? Karena praktek-praktek keuangan sogok menyogok, ada kebutuhan kepentingan, itu kakak sendiri itu seperti apa untuk menghindari hal-hal yang semacam itu? Jadi masyarakat juga harus dikasih pertanyaan. Ya. Hari ini kalau tidak percaya dengan DPR pada waktu pemilihan kemarin itu seperti apa dia milih? Kan itu jawabannya. Benar. Jadi kita tidak pacak nuntut, tapi kalau kelakuan kita pun juga tidak pacak kita tuntut, itu kan. Benar. Biar seimbang. Harus seimbang. Iya. Keadilan ini kan itu. Ya, aku setuju ini. Itu. Iya kan? Nah, jadi kami juga sebagai DPR itu tidak juga membenarkan. Iya. Nah, tapi ngapa kami ngomong itu tidak membenarkan? Kawan-kawan kami, kita di Palembang ini minimal 3-4 bulan itu turun ke bawah dengan namanya reses. Iya. Setelah itu juga menampung aspirasi itu pun juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang pacak kami salurkan. Berbuat. Nah, tidak kelihatan apa lihat gambarannya kemana BDPR hari ini, tanya dulu. Balik lagi ke dia. Artinya DPR di wilayah mana? ya. Nah, kalau ngomong soal RI ya udah pacak kejauhan. Nah, ngomong soal kota di DPR daerah mana? Ada tak kira-kira DPR di kampung dia misalnya? Betul. Kalau ada DPR kampung dia, tak kemungkinan dia ngomong itu kan itu. Ya. Artinya memang ada miskomunikasi ini tentang
kebiasaan masyarakat. Iya. Saya pikir seperti itu. Karena masyarakat ini berpikir seperti ini, karena kalau masyarakat mereka berpikir ketika memilih DPR jadi, mereka beranggapan DPR ini bisa semua. Kalau dia melihat jalan di pinggir rumahnya jahat, oh DPR ini mana jalan kami tidak bagus-bagus, kan begitu kan? Mereka beranggapan, wah DPR ini baca bangun ini. Padahal kan mereka itu harus memahami juga bahwa ada proses, Iya. ada regulasi, ada aturan. Nah, itu yang mungkin baik itu DPR maupun pemerintahan harus sosialisasinya lebih intens, saya pikir, terkait peran fungsi DPR, biar masyarakat juga kedepannya juga cerdas. Kan ke depan ini semakin bisa jadi nanti pilih DPR tidak lagi pakai coblos, sudah pakai klik, pakai jempol, kan bisa jadi laba laut Angkanya itu dengan agenda kita hari ini juga sedikit pendidikan politik yang kita Iya. sampaikan. Kita tidak bisa nuntut banyak kalau kita tidak melakukan hal kita lebih baik. Iya. Maksudnya seperti ini. Yo, pilihlah yang mampu untuk menjadikan penyaluran aspirasi kita. Iya. Bukan berarti dengan aku beda. Ya. Siapapun juga kawan-kawan itu. Jangan melihat dari yang lain. Kalau dia ngeliat dari yang lain, apalagi melihat dari hal yang bernilai, itu tidak akan menuntaskan dari Ya. apa menjadikan harapan mereka. Nah, yang menjadi persoalan ini kalau sudah berharap ketika ada pileg menjadi tim sukses, kaget dapat bla 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 bla, bisa bla 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 bla. Jangan berharap kaget pada waktunya dia terpilih dia nak makan. benar. Jangan. Karena mereka juga terkadang ya kalau seperti tim sukses mungkin mereka paham kan yang seperti itu. Tapi kalau masyarakat awam terkadang pun mereka nggak tahu, oh kalau dapil saya ini bukan termasuk saya kakak dapil Kaledoni. Ini yang Bukit ini beranggapan ya kakak juga pacak, maksudnya meluru dia di sana. Padahal kan kalau secara regulasi kan ya ada dapil masing-masing kan. Tidak iya. bisa untuk melakukan palingan, bisanya komunikasi, koordinasi dengan teman-teman yang lain. Iya. Biasanya seperti itu. Nah, masyarakat juga itu kadang-kadang tidak paham nggak. Nah, oke. Mungkin ini seru karena sedikit lagi ini terkait pendapat pribadi Kak. Ini menurut Anda sendiri, pemimpin ideal itu seperti apa? Kalaupun untuk kota Palembang ini, kira-kira ini menurut pandangan kakak sebagai pribadi, ini pemimpin ideal itu seperti apa? Tadi udah disampaikan host lah ya, bahwasannya untuk memimpin atau peracik atau sebagai pemimpin kota Palembang ini, dia harus tidak sekedar pengen baik, Iya. tapi dia harus punya racikan. Iya. Yang kata host sampaikan tadi, racikan ini apa? Nah itu yang kita tentukan, ya itu yang kita tanya, itu yang kita minta. Iya. Kalau sekedar ngomong kaget tidak banjir, Iya. kaget sekolah kita gratis ke, itu sudah punya uang pusat itu. Iya. Kaget ngomong soal buruh atau honor pegawai nak kita atau UMR naik, RT RW ada kita tambah honor. honornya, itu tidak sekedar janji yang berkecap. Ya. Tapi menurut aku yang lebih menjanjikan adalah masyarakat ini dijamin kesejahteraannya. Seperti apa? Konsep besar Seperti apa? Ya kan ya itu yang kita minta. Ya. Ya dah. Sudah itu juga berusahanya dijamin dengan kemudahan. Ya. Nah, seperti apa? Terus juga dengan pelayanan masyarakatnya. Ya. Mudah dia seperti apa, men. Kalau masih sehari ternyata seminggu 3 minggu itu tidak mudah namanya. Ya. Wah, mau ke TV masih nak nunggu 3 hari lagi. Itu konsep seperti apa, men. Nah, sudah itu juga hari ini yang harus kita pertegas. Ngomong soal kota Palembang ini, nak dibawa kemana? Ya. Apakah kota Palembang ini nak kita bawa ke tempat pusat perdagangan? Ini seperti apa? Ya, Apakah dia nak kita kalau Basong Jakarta itu CBD-nya atau tempat ekonominya
yang khusus atau seperti apa. Ya. Karena di ujung kota Palembang ini yang arah apa Tanjung Api-Api itu kayak kek gitu kan. Iya. Palembang ini nak mana men. Nah, kalau sudah dia di sana maju Palembang ini cuma tempat tinggal Iya. kan. Nah, ini juga harus dibuat. Apalagi kayak sulat apa itu Carak itu ya yang Iya. tembus ke Ya, Bangka. tembus Bangka Belitung itu. Itu seperti apa kota Palembang? Dia harus siap. Ya. Walaupun itu punya provinsi, Iya, benar. tapi Palembang harus siap. Tapi itu menjadi ini juga kan untuk Palembang itu berdampak ke. Ah iya, jadi kan banyak. Kalau ditanya host tadi, cak mana pak? Nah, itu PR aku juga nanya. Nah, cak itulah kira-kira punya Palembang. Nah, tidak sekedar ngomong soal, nah ini kayak gratis, nah ini kayak lemak. Tidak, banyak hal lain yang harus kita Iya, persiapkan. bukan hal-hal yang kecil-kecil saja. Ah artinya, iya. kan. Ada Cak konsep mana dengan kerangka konsep besarnya. ketika itu berjalan, Palembang lah siap apa belum? Iya, benar. Nah kalau siap mak mana kira-kira? Ya. Jadi jangan sampai kita sebagai kota tempat lewat baik. Iya. Menjadi kota mati. Nah, lewat bayi ini kaget sekedar-kedarnya baik. Oh berjajan. Setiap apa mat beli rokok baik kan. Habis pergi gitu kan. Atau beli snack baik. Jadi artinya intinya idealnya seorang pemimpin itu kota Palembang ini kesimpulannya bahwasannya memang memiliki gagasan besar. Planning pendek, panjang, menengahnya harus jelas. Arahnya kota Palembang. Kalau persoalan hari ini Bang Pecah dijawabnya itu menurut aku itu PR yang kecil lah. Iya. Tanpa seorang wali kota Pak Harno pun juga melalui apa OPD selesai. Ngapa Pak Harno itu tidak perlu nak turun terlalu jauh karena sudah dilakukan sebetulnya. Nah 3 tahun ini tidak dilakukan ya karena kita tahu bahwasannya ini ada COVID. Nah kalau sebetulnya yang dilakukan Pak Harno itu harus diapresiasi juga. Sekarang Lampidaru itu kan clear lah ya. Oke. Clear lah itu kan. Artinya ada sebenarnya Pak Harno. Tapi kadang-kadang subjektivitas wong be terlalu kenceng ngomong Harno dak kate itu kan. Tapi menurut aku tuh Harno tuh sudah ada itu. Sekarang Lampidaru gitu. Kemana penilaiannya kan? Artinya dia turun itu. Kan? Ada gitu. Tapi pada saat banjir mungkin dia turun ya ada perangkat yang lain itu kan. Jadi memang kalau dia tidak turun salah, dia turun pun juga dikatai wong. Nah, ini baru nak turun pencitraan katanya. Nah, ini udah subuh-subuh kaget nak jadi wakil gubernur gitu kan. Nah, repot kalau ini. Ah, ini mungkin pertanyaan yang sedikit menyentil Kanda. Kira-kira kalaupun seandainya ke depan itu terdapat peluang Kanda untuk maju sebagai wali kota, kira-kira itu kalau secara pribadi kakak sendiri itu gimana? Ini kita berasumsi saja lah. Ya bercita-cita kan tidak salah juga. Ya. Kalau seandainya nanti dengan kiprahnya Kanda sebagai DPR, dengan hari ini rutinitas kakak di lingkungan cukup baik, bergotong royong, sama halnya kembali ke memang porsinya Indonesia itu seperti itu, akarnya bergotong royong. Nah, namun jangan kakak jawab dulu, kita break dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Oke, assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi dengan kita bincang-bincang tokoh. Kita lanjut tadi Kanda. Itu gimana Kanda kira-kira? Seandainya berjalannya waktu, ada kesempatan, ada peluang ke depan diminta ataupun diinginkan oleh masyarakat untuk menjadi wali kota Palembang, apakah ada arah, ada keinginan? Jadi jawabannya tegas juga. Kemarin kita sebagai dapat apa nama aktivis atau kawan-kawan ngomong gerakan perubahan itu tentunya setinggi-tinggi mungkin. Ya. Ngapo kita di DPR ini adalah meyakini bahwasannya kita kemarin sering berkomunikasi, sering menyampaikan pendapat, berinteraksi ke DPR, iya, berkomunikasi. Kita meyakini bahwasannya kita harus di dalam. Ya. Pada saat kita di dalam ini ngomong, oh kita udah acak dewean. Panggung ini kita besok, kita eksekutif langsung, apa tidak?
Kalau kita pacak ngapa tidak? Itu cita-cita kawan-kawan ngomong soal Iya, gerakan benar. kampus, gerakan mahasiswa, gerakan perubahan itu. Nah, sama dengan Pak Jokowi ngomong, kalau ngomong soal presiden, ngapa tidak? Sama. Kalau kita pacak sampai top bisa mempengaruhi kebijakan dan mau yang buat kebijakan, ngapa tidak? Tapi kita menyadari Potensi. infrastruktur yang kita bangun, Iya. potensi-potensi yang yang kita punya yang lah. kita punya, dan itu punya tingkatan. Iya. Menyadari soal Dan ada itu. tahapannya. Ada tahapannya. Nah, jadi kalau diminta ngapa tidak? Iya. Tidak diminta begitu galak sebetulnya itu kan. Nah, Iya. ya lah. Tapi kita harus sadar dan tahu diri, men. Ya tapi tidak menutup kemungkinan kan dah. Karena Lah dia minta diminta begitu, diminta galak. hari ini kan proses, kalau bahasa apa ya namanya itu, kalau dalam keyakinan kita Islam itu, Allah itu ingin memberikan sesuatu itu harus ada alasan dulu. Nah, kalau hari ini kakak pengen cita-cita jadi Kapolri, tidak kemungkin Nggak bisa kan? Karena jalurnya sudah realnya berbeda. Nah, tapi hari ini kakak seorang politisi, anggota dewan, bukan tidak mungkin ke depan itu akan menjadi wali kota Palembang. Perdanya menurut kami juga pada zaman Pak Edi Santana sudah ada itu Ya. sebetulnya. Tinggal bagaimana untuk mensosialisasikannya dan apa melaksanakan perda Ya. itu. Nah, salah satu juga dengan acara seperti saat ini juga kita ingatkan, buang sampah itu sudah hari ini tidak perlu lagi ditanya sudah harus kita tahu diri, sampah ini kalau hari ini kita kelola dengan baik, dia akan jadi musuh kita ke depan. Iya, benar itu. Nah itu. Lambat laun akan mempengaruhi kehidupan kita juga, Iya. khususnya kota Palembang yang hari ini kalau tidak salah posisi kota Palembang itu di atas laut sebenarnya kalau dari ukuran Palembang dengan air kota. Bagaimana mungkin Pak drainase ini akan berjalan ketika sampah juga ada dalam drainase, ada gorong-gorong kita mau menyalurkan ke laut, kalau seandainya air laut saja sudah tinggi begitu sepertinya. Oke kan, itu mungkin pandangan dari bagaimana lingkungan. Nah, mungkin ini keingintahuan teman-teman, saya pribadi, itu sisi lain dari Kanda ini. Selain dari DPR ini, kira-kira apa maksudnya selain dari kehidupan lingkungan DPR? Itu seperti apa? Apa bergaulnya hobi juga nongkrong, atau kalau sudah pulang dari kerja DPR apa di rumah atau itu seperti apa? Memang kalau lebih intennya di dapil lah ya. Ya, Jadi kalau balik ke rumah, apalagi weekend, ya. kami galak hadir di tengah-tengah masyarakat itu main bareng. Main gap. Memang di lingkungan kok. Memang itu bukan kampanye, tapi menurut kami inilah hiburan masyarakat yang tentunya di setiap lini, di setiap sudut ada. Ya. Nah, berkomunikasi dan kumpul. Jadi kalau kesibukan di luar DPR, kalau tidak berkunjung silaturahim ke tempat-tempat kegiatan hajatan di rumah itulah. Jadi Kalau dari hobi, karena ini hobinya hobi apa itu? Kalau apa nonton TV atau film, nyanyi atau main futsal itu sebenarnya kalau sebelum DPR ini seringnya nongkrong, ngobrol, diskusi gitu ya. Tapi kalau hari ini bukan kita membatasi Waktu, karena waktu dan tentunya kalau nak nongkrong itu, nak ngobrol itu, nak sejam 2 jam itu kan tak lemak, tak kurang pas kan. Nah jadi biasanya kalau kita sebelumnya yo bedakluan apa. Kalau posisi mainnya juga kita jaga kondisi, Iya, benar. keadaan kita juga, Iya. bukan soal karena diskusinya kadang-kadang tidak cukup waktu sejam 2 jam iya. kalau. Jadi kita kadang-kadang datang sebentar pun juga menjadikan hal yang tidak asik lah ya. Nah, jadi kalau hari ini yo aktivitas di luar DPR di rumah, dan kalau waktunya weekend ada di Palembang yo berkunjung silaturahmi.
Nah, ini tentu ada sebuah perbedaan Kanda ketika Kanda sebelum jadi DPR ataupun sesudah jadi DPR. Di waktu luang untuk keluarga, kira-kira ada nggak kritikan dari istri atau anak? Ya, apa mungkin ayah kemarin-kemarin sebelum DPR tidak sibuk, ini sibuk. Kira-kira ada deh. Sebetulnya ini menegaskan baik malah. Menegaskan baik karena kemarin kita Samu be persisnya yang sebelum-sebelumnya. Iya, sama-sama Ini sibuk malah gitu. menegaskan bahwasanya kalau hari weekend harus apa, kalau bahasa kawan-kawan quality time harus Iya. punya, itu tidak lah gitu. Setiap waktu di keluarga itu waktunya apa spesialis kalau. Iya. Tapi kita tidak kate minggu harus jalan, Iya. Sabtu harus ini atau tidak kate. Karena kami dari berhubungan pacaran sama calon istri kemarin juga Dia juga lah paham dia lah kan. paham, dan Cara percayaan di dengan apeli pun aktivis. juga tidak pernah. Ada. Di apeli pun juga tidak pernah. Ini soal pribadi lah ya. Iya. Di apeli pun belum pernah, jalan juga yang intensitas juga tidak terlalu besar, tidak perlu, maksud kami tidak perlu lama, Iya. gitu. Jadi dari pola kehidupan selama ini terbangun juga tidak kati tuntutan seperti itu. Oh iya, artinya dia juga lah memahami lah. Iya. Kalau waktunya banyak di luar tuh juga dia paham. Iya. Cara ini dapat pasangan aktivis Ya, kan. ini menegaskan menurut kami, nama meyakinkan gitu ya. Oke, mungkin itulah teman-teman perbincangan kita hari ini dengan Kekanda kita yang luar biasa hari ini, yang menjadi anggota perwakilan rakyat, yang hari ini masyarakat harus mengetahui bahwasannya tugas dan fungsi DPR itu sebenarnya tanpa kita sadari sudah dijalankan dengan maksimal dan semaksimal mungkin, di mana pengawasan, penganggaran, pembuatan aturan itu semua sudah dilakukan. Namun terkadang kita itu tidak melihat dari semua sisi, hanya satu sisi di mana kita membutuhkan. Mungkin seperti itu kan. Ketika kita membutuhkan, kenapa tidak ada ya? Mungkin itu kita lain waktu. Jikalau berkenan, teman-teman juga jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga dibagikan, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kita agar ke depan teman-teman semua tetap mengikuti kegiatan dan rutinitas Blok 29C Production. Mungkin ini statement terakhir kan? Ada pesan dan kesan untuk generasi milenial, generasi muda, dan generasi pemimpin calon masa depan. Jadi sedikit cerita ngapok sebetulnya ada sikok lagi tambahan. Ya. Posyandu lah ya. Posyandu. Kami sering ke posyandu sama ibu-ibu, bukan soal ibu-ibunya atau soal apa, tapi meyakini bahwasannya regenerasi itu adalah di balita ini. Oh. Di balita ini. Kalau balita kita ini tumbuh kembangnya baik, insya Allah generasi kita akan baik. Ya, benar. Ngapa kami intensitasnya hari ini coba untuk mendorong posyandu-posyandu ini bergeliat di kampung-kampung, RT-RT, karena inilah yang akan meneruskan kita. Suka tidak suka, mau tidak mau. Wah. Generasi balita ini yang akan ke depan menjadi pemimpin kita. Saya baru sadar sekarang, di komplek tempat saya tinggal di KM9 itu seminggu itu hampir 2 kali posyandunya hadir, dan bahkan mereka itu ke rumah-rumah untuk kalau seandainya dalam komplek itu ada 5 ibu-ibu hamil, dia rutin dalam seminggu itu 2 kali posyandu itu. Oh, ini berarti dorongan dari beliau juga ini. Artinya ini kami meneruskan dari keinginan kita ngomong soal generasi kita ke depan ini, siapa yang akan memimpin. Kita yang harus menyiapkan ini. Benar. Nah, kalau hari ini kenapa posyandu ini tidak seperti zaman dahulu kala yang menjadikan tempat yang berkumpulnya bayi-bayi yang dapat gizi baik, dapat ini. Nah, hari ini memang kebutuhan kita adalah tidak bisa lebih banyak memberikan bantuan vitamin atau makanan-makanan yang sehat, yang bergizi. Nah, tapi kita memulai untuk menuju ke situ. Yang pertama adalah ibu-ibunya harus galak. Kalau selama ini kita melihat posyandu itu dianggap tempat yang tidak terlalu seksi, tidak terlalu baik itu. Padahal tidak.
Padahal Kalau- ini langkah pertama untuk menjamin kesehatan. Iya, karena dari dinas kesehatan vitamin-vitamin yang ataupun juga campak ataupun juga vaksin Iya. yang standarnya itu kasih gratis. Iya. Nah, bukan berarti itu tidak punya efek yang baik. Ini sangat punya efek yang baik bagi anak-anak ini. Penjagaan penyakit-penyakit yang akan menular dia pada waktu dia besar. Nah, kalau kemarin posyandu ini wong alergi atau menyinyir, tapi kita besok mulai mengkampanyekan ibu-ibu yang punya anak, ibu-ibu yang lagi hamil, ini harus giat ke posyandu. Ya. Walaupun karena di posyandu juga ada bidannya. Iya benar. Ada bidannya, dia bisa berkomunikasi. Iya. Kalau dia khusus nak ke bidan itulah bayar berapa? Ya. Dan ini gratis. Benar. Nah, jangan salah pemikiran. Jangan dianggap posyandu itu tempat yang mungkin tidak signifikan, yang tidak representatif, Iya. yang mungkin ada panas kepanasan, ada hujan kehujanan, tapi isinya itu. Tapi kalau di kompleks saya itu 2 minggu sekali itu diumum di masjid. Hari ini posyandu di rumah ibu ini. Gitu. Nah, saya pikir ini memang program yang bagus. Di satu sisi mempereratkan silaturahmi antar yang terkesan kata orang kalau kota itu komplek itu tidak ramah. Yang hari ini adanya posyandu ini mempersatukan ibu-ibu. Ini cukup berbahaya kalau dunia politik masuknya ibu-ibu ini solid ini. Jadi kita juga kemarin kampanyekan kepada ini walaupun berat ya. Kampanyekan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu anak bayi ini 2 tahun 3 tahun ini lah mulai handphone lah megang-megang gadget. Dari kecil itulah anak kita harus tegaskan. Memang berat, nangis, tapi jangan kita biarkan. Nah, ini jadi hal yang baru, bukan memudahkan kita mengasuh anak, nambah buat kita repot. Iya benar. Satu sisi nak ngomong ke, kalau dia main handphone dia, pulsa cepat habis katanya. Tidak substansi kan gitu. Tapi pada posisi kesehatannya adalah dia memang belum pantas untuk main alat seperti itu. Nah, satu hal itu yang menjadikan sebetulnya yang sering kami lakukan juga di datang posyandu. Dan posyandu ini balik lagi ngomongkan, kalau ada anak yang kurang gizi tumbuh kembangnya kurang baik dengan ada ikut posyandu, cepat terdeteksi lah ya. Dia terdeteksi dan ada penanganan dari dinas yang bersangkutan. Nah, untuk kaum milenial sama. Kita nak di mana ini hari ini? Apa kita nak jadi penonton untuk kawan-kawan jadi penonton atau kita nak akan menjadi pelaku dalam perubahan ini? Nah, kalau nak jadi penonton ya di luar baik, tapi kalau nak jadi pelaku ya masuk di dalam yang pilihan kawan-kawan. Karena generasi ini mau tidak mau suka tidak suka akan berganti. Nah, kita siap atau tidak siap dari kita dewe. Kalau kita siap, kita masuk di dalam sistem yang ada, dalam bagaimana merubah dan mengubah yang kita harapkan. Kalau tidak itu kita jadi penonton baik. Tepuk tangan nih kalau rame. Karena ya betul itu saya sepakat, karena memang untuk generasi muda ini hari ini mau tidak mau, siap tidak siap, pergeseran era ini akan terus berlanjut. Kalau tadi di mana handphone, smartphone itu menjadi langka, kalau sekarang sudah menjadi booming. Kalau tadi jualan buka lapak masih harus di emper, kalau sekarang sudah banyak di online. Nah, artinya pergeseran ini kalau generasi kita tidak cepat, artinya kita akan tertinggal. Nah, saya sepakat dan setuju ini. Ini poin yang besar. Kalau generasi kita ke depan mau menjadi penonton, ya artinya kita harus mundur, keluar dari kemajuan dan bergesernya era dan zaman. Kalau mau menjadi pelaku, maka sesegera mungkin untuk mengupgrade. Mulai dari hard skill, soft skill, itu harus segera di-upgrade. Oke, terima kasih Ganda. Mungkin ini menjadi perbincangan yang menarik dan hangat. Tentunya untuk teman-teman, jikalau nanti berkenan, ada pertanyaan khusus untuk Kakanda Panda, nanti silakan teman-teman komen. Kalaupun memang nanti harus diadakan part 2 untuk berbincang-bincang lagi dengan Kakanda Panda,
maka kita akan laksanakan di part 2. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ya gitu guys. Selesai podcast. Kita hari ini selesai melaksanakan syuting podcast DPR, dan jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa.